Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film horor yang baru aja tayang di Disney Plus Hotstar beberapa hari yang lalu, yaitu Barbarian. Asli, waktu itu gue bikin trailer reactionnya untuk film ini, dan pada saat itu gue nggak banyak berekspektasi. Gue nggak expect kalau film ini bakal jadi sebuah horor, salah satu horor yang paling critically acclaimed tahun ini. Gue mikirnya cuman, oh paling ya gitu-gitu aja. Oh twistnya ya paling kayak gini, kayak gitu. Tapi ternyata bukan cuman lebih bagus daripada dugaan gue. Barbarian ini so far jadi horor terbaik versi gue tahun 2022. Dan mengingat tahun 2022 tinggal tersisa 2 bulan lagi, kayaknya akan susah menggeser posisi itu. Dan sebenarnya nge-review Barbarian ini adalah hal yang susah-susah gampang juga. Karena ini adalah tipe film yang makin bagus di saat lu tuh makin sedikit tahu soal ceritanya, soal alurnya. Pas nonton tuh rasanya kayak dibawa menelusuri lorong gelap gitu ya, nggak tahu bakal berakhir kapan dan di mana dan bakal ketemu apa di ujung lorong itu. Dan di beberapa titik nih tiap gue ngerasa yakin, ternyata Barbarian soal ini. Langsung keyakinan itu dibantah lagi, diputar balikan lagi sama filmnya. Kayak yang udah kelihatan di trailer ya, cerita awalnya tuh memancing kecurigaan emang, tapi ya kayak nggak spesial. Jadi ada cewek namanya Tess, dia tuh nyewa rumah via Airbnb karena mau interview kerja. Sampai di rumah itu tengah malam, terus dia ngeliat lingkungan sekitar tuh serem banget asli, gelap, nggak ada lampu, ditambah hujan deras. Begitu mau masuk rumah, kagetlah dia, di rumah itu kok udah ada cowok namanya Kit. Menurut si Kit, dia tuh juga book rumah itu, nyewa rumah itu, tapi via aplikasi yang beda, yang artinya ada semacam error di sistemnya. Tapi apakah memang sesederhana itu? Apakah emang sebatas error biasa? Nah, si Tess tuh sebenarnya curiga, tapi karena nggak ada opsi, dia terpaksa bermalam di situ sama Kit. Dari sinilah penonton diajak untuk main tebak-tebakan, untuk main curiga-curigaan. Bener nggak nih salahan sistem booking? Atau akal-akalannya Kit aja, jangan-jangan nih akal-akalannya dia yang sok-sokan salah booking, memalsukan tanda terima, tanda pembelian, tapi di situ sebenarnya dia punya niatan buruk. Tuh kita diajak untuk terus curiga, tapi di luar segala kecurigaan itu, di luar ketidakpercayaan itu, gue seneng sih ngelihat si Georgina Campbell sama Bill Skarsgård tuh ngobrol. Chemistry-nya bagus loh. Chemistry-nya tuh kuat, pelan-pelan bisa bikin kecurigaan itu berkembang, berubah jadi situasi yang hangat, bahkan even manis. Gue sampai berharap ngeliat Georgina Campbell sama Bill Skarsgård nih main di romcom. Pada saat gue ngeliat mereka ngobrol, udahlah please ini jangan berkembang jadi horor, jadilah romcom aja, manis soalnya. Baru setelah itu naskah bikinannya si sutradara Zach Cregger tuh rutin ngasih turning point, ngasih titik balik yang gak terduga, banyak twist yang gak terduga. Abis itu gue gak akan bahas sedikit pun, gak akan juga ngasih clue, pokoknya lu tontonlah sendiri. Dan jangan cari tahu soal apapun di luar sinopsis resmi yang udah ada, di luar mungkin trailer yang udah dirilis. Jangan cari tahu soal apapun, nikmatin sensasinya. Tapi gue bisa pastiin kalau Barbarian ini bukan sebatas jualan twist, bukan cuman wah yang penting mengejutkan, nggak, lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Directingnya Cregger bagus di sini, jump scare-nya tuh efektif, terus pacingnya tuh solid ya. Si Cregger ini sabar ngebangun intensitas, tapi nggak juga kerasa dragging, nggak kerasa lama. Dan dia pinter manfaatin spot-spot gelap di layar, spot-spot gelap yang gunanya itu memancing ketegangan, menguatkan ketegangan. Pokoknya di film ini tiap lu ngeliat sudut gelap apapun, entah itu lorong gitu atau something, kamar atau apapun yang gelap, pokoknya hati-hati, itu mencekam banget rasanya. Dan bukan cuma directingnya si Cregger yang pinter, protagonis film ini juga pinter. Gue suka banget pada saat si Tess itu nggak mau masuk ke sebuah lorong gelap tanpa pencahayaan. Lo akan tahu itu scene yang mana. Itu salah satu scene paling lucu yang ada di film ini. Ya selucu karena adalah sedikit sentuhan humor yang nggak sampai merusak nuansa filmnya, nggak sampai mendistraksi, tapi sukses bikin ketawa. Salah satunya itu pinter si Tess ini. Dan misalnya di sepanjang film lu ngeliat Tess itu bertindak nekat, bertindak mungkin agak nggak masuk akal misalkan, itu semua bukan wujud kebodohan, tapi bentuk kepedulian dia atau keputusasaan dia, desperation untuk bertahan hidup, menyelamatkan dirinya. Jadi bukan sebatas oke, ini karakter jadiin bodoh deh biar filmnya tegang. No, bukan kebodohan, dia nggak bodoh. Dan tadi gue sempet mention soal turning
turning point ya. Begitu sampai di turning point itu, cerita Barbarian juga berkembang. Bukan cuman meluas atau nambahin twist, enggak, tapi makin kaya. Nggak lagi sebatas horor yang berusaha menakut-nakuti atau ngagetin penonton, tapi juga punya cerita kuat yang ngangkat isu relevan soal gender. Dan dari situ muncul pertanyaan, siapakah monster sebenarnya? Siapa si Barbarian sebenarnya? Dan satu pesan filmnya yang paling penting, no means no. Nggak pakai tapi, nggak pakai pengecualian, nggak pakai pemberanan apapun. No means no. Di saat lu udah nonton filmnya, lu akan paham itu merujuk ke arah mana. Kalau skor buat Barbarian, gue kasih 9 dari 10. Ini film punya semuanya. Serem, tegang, seru, twistnya tuh nggak terduga dan bukan asal mengejutkan. Karakternya likable, actingnya oke, directingnya kuat, penulisannya cerdas, dan ngangkat isu penting yang relevan juga. Sekali lagi, the best horror of the year so far. Buat kalian yang udah nonton Barbarian gimana? Apakah kalian setuju kalau ini adalah film horror terbaik 2022 sampai saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau misalkan kalian punya teori tersendiri soal film ini, karena di beberapa plot misterinya tuh masih menyisakan beberapa pertanyaan. Ada yang emang dibikin ambigu, ada yang sebenarnya tuh udah terjawab tapi sangat subtle, sangat tersirat jawabannya. Kalau ada yang mau berteori soal ambiguitas film ini, juga silakan komentar. Atau mungkin mau bertanya, ini maksudnya apa, jadi apa yang terjadi gitu, silakan komen juga. Tapi jangan lupa kasih spoiler alert misalkan kalian mau spoiler. Karena sekali lagi, Barbarian ini adalah film yang makin seru, makin asik di saat lo nonton dengan pemahaman semakin sedikit. Jadi jangan sampai ada orang yang berkurang kenikmatannya nonton gara-gara baca komen ya. Please kasih keterangan, spoiler alert. Dan jangan lupa juga like video ini, lalu subscribe, share videonya di medsos kalian. Dan kalau mau memberikan donasi ke Cinecrip, membantu kita untuk berkembang jadi lebih baik, silakan klik tombol super thanks di bawah. Kami sangat berterima kasih kalau kalian mau melakukan itu. So, gue Rashid Hari and see you in the next video.